Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya penolong-penolongmu hanyalah Allah, Rasul,
dan orang-orang yang beriman, yang mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 55. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, dan dikasih waktu luang serta kesempatan. Yang tak kalah penting adalah keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan dalam pandangan Allah. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang untuk ke masjid ibadah tak ada. Kadang ada waktu luang, tapi juga tak istiqomah. Mudah-mudahan itu semua mampu kita syukuri untuk menggapai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin, waktu yang relatif singkat ini kita manfaatkan untuk mentadaburi firman Allah surah Al-Ma'idah ayat yang ke-55. Ternyata pentingnya bagaimana mencari dan memilih serta memilah pemimpin yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Ternyata pemimpin itu bukan hanya di dunia kita pertanggungjawabkan, tetapi juga sampai nanti kehadirat Allah di akhirat pun. Hadirin, la tazalu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, kata Rasul, tidak akan bergerak dan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah persoalan-persoalan hidup yang berkenaan dengan bagaimana kita memanfaatkan umur yang ada saat kita dititipkan Allah ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan, membimbing kita, mengarahkan agar bagaimana kita memilah dan memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Al-Quran standarisasinya, Al-Ma'idah setidaknya ayat yang ke-55. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi. Ingat bahwa walaupun 5 menit kita berada di biliknya pemilihan itu, tetapi pertanggungjawabannya adalah sampai ke akhirat kelak. Sababnya awak memilih seseorang tu, alasan awak, Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Tidak lepas begitu saja, lah salah si jujur Allah tu. Tidak, Allah akan tagih itu. Hadirin kaum muslimin, makanya Allah sampaikan, innama waliyukumullah wa rasuluh, sesungguhnya, itu penekanan itu, pemimpin-pemimpinmu di sini adalah wali. Wali itu pemimpin bisa, pelindung bisa. Hanyalah, jadi kalau hanyalah itu berarti tidak ada yang lain, Allah, Rasul. Hadirin, kepemimpinan Allah itu di dunia ini dilaksanakan oleh manusia.
Itulah Nabi yang pertama, Nabi Adam, sampai terakhir baginda Rasul. Kenabian kerasulan sudah tiada. Apakah berakhir masalah kepemimpinan? Tidak. Kenabian memang tidak ada lagi, kerasulan sudah selesai, tapi masalah kepemimpinan berlanjut terus sampai akhir zaman. Siapa itu? Nah, inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang akan kita lihat adalah alladzina amanu. Dia betul-betul orang yang beriman, dan imannya itu betul teruji, bukan iman karbitan. Dalam pemilunya ndak tanggung iman hebatnya doh. Rajin ke rumah saji, ke musola, pakai peci, pakai mukena kalau dia perempuan, pakai jilbab, dia gagah. Tapi setelah itu Islam, imannya, semuanya itu tanggal. Bukan seperti itu. Hadirin, lebih kurang 3 tahun sebelum Rasul hijrah di Mekah, itu memberasihan tauhid, iman, akidah. Luruskan iman bagaikan pondasi. Kalau pondasinya miring, bangunan akan miring. Pondasinya bengkok, bangunan akan bengkok. Kalau pondasinya itu lunak, rapuh, maka bangunan akan runtuh. Kuatkan dulu, maka lihat bagaimana akidah seseorang, iman seseorang. Tentu kita bisa mengukur dari gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari. Akhlaknya baik, sopan santun, ramah tamah, dia taat kepada Allah, dia rajin ibadah, budi pekertinya, dia mudah senyum, dan segala macamnya. Tidak menimbulkan, bahkan tidak bertentangan dengan rambu-rambu aturan Allah. Karena dalam Al-Quran itu, dalam Islam itu kan ghadab itu kan tidak ada, marah itu tidak ada, tidak boleh. Kalau marah terus saja itu kan tidak baik. Bagaimana dia cerdas? Orang yang beriman itu cerdas. Kesifatan Rasul kan sudah ada. Tak lagi kita akan mengadakan peringatan Rajab, yaitunya Isra wal Mi'raj baginda Rasul. Itu kan sangat luar biasa kesifatan yang ada bagi Rasul. Di antaranya adalah Rasul itu amanah, selalu dapat dipercaya, sidik, sesuai perkataan, perbuatan itu selalu benar, cerdas. Jadi kalau tidak cerdas, yang akan memimpin Indonesia begitu besar kan rumit. Mau dibawa kemana? Kan tidak mungkin orang bodoh yang akan memimpin. Akan hancur negara. Makanya pemimpin yang cerdas, tidak mau diotak-atik, maka kembali kepada dasar iman. Kalau iman kuat, bagaikan karang di lautan, lain modea saja gelombang yang menghempas, insya Allah aman. Diantaranya di kapal itu cair itu. Kenapa? Kokoh. Dia sudah terunjam. Tapi kalau iman karbitan, bagaikan baliang-baliang letebuki, kamah angin kancangnya kasih itu, tidak bisa dipedomani. Itu kan susah. Tidak bisa. Dan malahan jangan dipilih pemimpin yang seperti itu, karena Allah yang katakan iman. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, alladzina yuqimunas salata. Mereka itu mendirikan salat. Hadirin, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. I'mali salat, enggak. Tapi aqimus salat, dirikan salat. Mendirikan salat jo melaksanakan salat enggak sama do, berbeda. Mendirikan salat itu sangat hebat sekali. Ada fondasi, bangunannya hebat. Setelah selesai nanti dihias, dibaguskan, dirapikan, dipikirkan ke depannya bagaimana rumahku ini, bangunan kita ini agar bisa bermanfaat.
bangunan, makanya dasar itu iman. Jadi mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat. Kalau hanya melaksanakan sholat, gugur kewajiban, anak TK, SD pandai itu. Orang miriang-miriang sakit bisa ya sholat itu. Tapi hanya sekedar melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dia bisa tercegah, itu dirinya itu, bisa mencegah, atau hebatnya. Jadi bukan hanya dirinya, tapi dia bisa mencegah fahsya, munkar. Kan luar biasa. Jadi hadirin, ternyata hebatnya dakwah pena penguasa itu sangat luar biasa. Contohnya, lai berkuar-kuar Ustadz Buya Mubaligh menyampaikan itu haram, maksiat, tutup, ndak boleh, ndak baik. Nah lai-lai na indah-indah saja. Tapi kalau penguasa hanya cukup dengan selembar kertas, buek sore, tempat maksiat sana tutup, tanda tangan, stempel, besok pagi eksekusi, itu selesai. Itu hebatnya. Makanya Khalifah Utsman bin Affan mengatakan, agama negara akan bisa tegak dan berkembang kalau dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu perlu untuk penegakan aturan dan hukum Allah, bukan aturan hukum manusia dan kalamak di pemikiran ide gagasan saja, tidak. Tapi aturan Allah. Seluruh para nabi dan rasul tidak ada yang membangkang kepada Allah dan Rasul. Maka alladzi nayu'minu wa yuqimu nas-salat, beriman, mendirikan salat. Bahkan hadirin, dalam salat itu begitu hebat. Jadi salat berjamaah itu falsafahnya ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau imam batal berhadas, jangankan hadas besar, hadas kecil saja, buang angin, itu imam dengan sadar sukarela mundur ke belakang. Kenapa? Dia sadar, dia tahu ndak wajar, ndak pantas, dia ndak berhak lagi untuk memimpin, jadi imam, jadi penguasa. Siapa? Lanjutkan oleh yang lain. Itu baru hadas kecil. Ini sudah sekian dosa dan kesalahan masih cengengeh juga baru. Bukan hadas kecil lagi, sudah berhadas-hadas besar. Itu kan sangat luar biasa. Hadirin, Firaun ganas, iya. Dia bahaya, iya. Siapa yang bahaya? Firaunnya. Satyo ado bayi laki-laki yang layah bunuh. Firaunnya. Malah ada generasi ayahnya berkuasa, anaknya berkuasa jo, pamannya berkuasa jo, mantu berkuasa jo, sadu Allah ingin berkuasa, lebih bahaya dari Firaun. Jadi oleh sebab itu, kekuasaan kalau tidak dengan iman bahaya, bisa melebihi segala-galanya angkara murka itu. Yang ketiga, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Zakat maknanya suci, bersih. Dia sadar, dia tahu, tidak akan mau mengambil kalau bukan hak dia. Tidak akan mau itu. Bersuara ada kemungkinan KKN doh, nah gitulah. Korupsi, kolusi, nepotisme, tidak akan terjadi itu. Kenapa? Nilai-nilai agama ada di dalam diri. Makanya penting ikuti aturan Allah dan Rasul. Dan yang terakhir kata Allah, Al-Maidah surah Al-Kalimu ayat 55. Boleh nanti kita lihat di rumah. Wahum raki'un, mereka tunduk taat kepada Allah dan Rasul.
Hadirin, pemimpin yang akan dipilih mulai dari bawah sampai ke atas, orang yang tunduk kepada Allah dan Rasul. Peraturan, hukum, perundang-undangan yang dibuat jangan sampai bertentangan dengan aturan Allah. Tidak boleh. Kalau ada yang dibuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, tidak usah dipakai, abaikan saja. Haram hukumnya. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh, lam di larangan. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khalik Allah. Hati-hati. Makanya para lusangai, penguasa, pemimpin yang akan kita beri amanah itu adalah yang betul-betul ikut aturan Allah dan Rasul, bukan hawa nafsu saja. Bahkan menurut para imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan bahwa kalau ada seseorang menggebu-gebu ingin berkuasa, ingin segala-galanya, jangan dipilih. Kenapa itu? Nanti dia pasti tidak akan amanah. Kita akan dikecewakannya. Jangankan kita, Allah saja dikecewakannya. Jadi oleh sebab itu, mari kita pilih dan kita pilah. Ditampi, diindang cie-cie, dipilih mana yang terbaik. Kalau ada pemimpin baik, pilih yang terbaik. Kalau ada pemimpin yang terbaik tidak kita pilih, maka kita zalim kepada Allah dan juga zalim terhadap diri. Maka pemimpin-pemimpin zalim yang akan naik. Dan jangan golput, karena nanti di akhirat itu golongan tengah tidak ada. Surga, neraka, suuk, kida, kiri, kanan, pilih salah je. Tengah tidak ada. Jadi harus ada memilih. Pilihlah yang terbaik. Semoga Allah memberikan juga yang terbaik bagi negara kita ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'nahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah pendusta, mendustakan ayat-ayatmu, kata Allah. Fa'afnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf surah ke-796. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qamina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma qawil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Bismillah.